Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Mahasiswa baru Universitas PGRI Semarang yang saya cintai, saya banggakan. Terima kasih, saat ini saudara telah melakukan registrasi akademik dengan melakukan pendaftaran mata kuliah atau mengisi KRS sehingga saudara berhak mengikuti perkuliahan. Registrasi akademik dilakukan pada setiap awal semester. Artinya, pada awal semester, selama belum lulus, saudara harus melakukan registrasi akademik atau daftar ulang agar nama saudara tetap tercantum sebagai mahasiswa dan tercatat di pangkalan data pendidikan tinggi. Ada hal penting yang perlu saudara pahami ketika menekan tombol start memulai studi di Universitas PGRI Semarang. Hal penting itu adalah kebijakan akademik Universitas PGRI Semarang. Dengan pemahaman yang baik, saudara dapat merancang, melaksanakan, dan selanjutnya menyelesaikan studi tepat waktu dengan hasil maksimal. Dengan mempertimbangkan masa studi mahasiswa agar lulus tepat waktu, fleksibilitas pengambilan mata kuliah, kompetensi dan keterampilan lulusan, serta visi UPGRIS menjadi universitas yang unggul dan berjati diri, Universitas PGRI Semarang menerapkan sistem satuan kredit semester serta mengimplementasikan kurikulum berbasis kerangka kualifikasi nasional Indonesia KKNI dan standar nasional pendidikan tinggi dengan penyesuaian kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Takaran waktu kegiatan yang dibebankan pada mahasiswa per minggu, per semester, melalui berbagai bentuk pembelajaran, itulah yang disebut dengan satuan kredit semester menurut Permendikbud nomor 3 tahun 2020. SKS juga dimaknai sebagai besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di satu program studi. Contohnya adalah mata kuliah dengan bobot 1 SKS, setara dengan kegiatan proses belajar 50 menit per minggu per semester, penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester, dan kegiatan mandiri seperti membaca buku 60 menit per minggu per semester. Jumlah pertemuan dalam satu semester untuk satu mata kuliah dengan bobot SKS 2 misalnya adalah 16 kali termasuk UTS dan UAS. Beban studi mahasiswa pada semester 1 dan 2 untuk mahasiswa baru telah dipaket 20 sampai dengan 21 SKS. Untuk semester berikutnya ditentukan oleh indeks prestasi yang diraih oleh mahasiswa. Maksimal mahasiswa bisa mengambil 24 SKS. Beban belajar sesuai dengan indeks prestasi yang diraih di setiap semesternya adalah 3 sampai 4. Untuk beban belajar yang direncanakan maksimal 24 SKS. Indeks prestasi semester 2,5 sampai 2,99 22 SKS, 1,50 sampai 2,49 19 SKS, 1 sampai 1,49 15 SKS, dan 0 sampai 0,99 12 SKS. Lalu berapa SKS yang harus saudara tempuh sampai lulus sarjana? Jumlah SKS keseluruhan yang harus saudara tempuh untuk menjadi sarjana di Universitas PGRI Semarang adalah 150 sampai dengan 154 SKS dalam 8 semester. Jika tepat waktu,
saudara bisa lulus dalam waktu 3,5 sampai dengan 4 tahun saja. Toleransi kuliah adalah sampai dengan 14 semester atau 7 tahun, dan jika lebih dari itu terpaksa saudara harus drop out. Apa yang disebut dengan indeks prestasi? Indeks prestasi semester adalah nilai rata-rata dari seluruh mata kuliah di semester tertentu yang telah diambil oleh mahasiswa. Sedangkan indeks prestasi kumulatif atau IPK adalah nilai rata-rata dari seluruh mata kuliah yang pernah diambil. Bagaimana caranya agar saudara cepat lulus? Saran saya adalah manfaatkan semester antara, yakni program akademik untuk memanfaatkan waktu luang mahasiswa di antara 2 semester, genap dan gasal. Prinsipnya adalah membantu mahasiswa untuk mempercepat masa studi dan atau untuk menyelesaikan studi tepat waktu dengan indeks prestasi belajar yang tinggi. Saudara bisa mengambil 9 SKS setiap mengikuti perkuliahan di semester antara. Dalam penerapan kurikulum berbasis KKNI dan SNDikti, ada standar capaian kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sesuai profil lulusan di setiap program studi, saudara bisa menentukan berbagai pilihan profesi. Sesuai Permendikbud nomor 3 tahun 2020, UPGRIS memfasilitasi mahasiswa jika akan menggunakan hak belajar 3 semester di luar program studi yang disebut dengan Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ada 8 bentuk kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang pertama adalah pertukaran pelajar, 2, magang atau praktik kerja, 3, asistensi mengajar di satuan pendidikan, 4, penelitian atau riset, 5, proyek kemanusiaan, 6, kegiatan wirausaha, 7, studi atau proyek independen, dan 8, membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Kita lihat yang pertama, pertukaran mahasiswa. Pertukaran mahasiswa bisa dilakukan antar program studi pada perguruan tinggi yang sama. Juga bisa dilakukan dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda dan antar program studi pada perguruan tinggi yang berbeda. Contoh untuk kegiatan ini adalah pertukaran mahasiswa antar program studi di lingkungan Universitas PGRI Semarang. Mahasiswa arsitektur misalnya atau teknik sipil mengambil mata kuliah hukum ketenagakerjaan di program studi hukum. Mahasiswa pendidikan ekonomi mengambil mata kuliah korespondensi di program studi PBSI. Pertukaran mahasiswa UPGRIS dengan Universitas PGRI Madiun misalnya, UPGRIS dengan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, serta UPGRIS dengan Universitas Muhammadiyah Makassar pernah kita lakukan. Selain itu, kita juga memiliki program pertukaran mahasiswa Universitas PGRI Semarang dengan berbagai universitas di wilayah Asia. Yang baru-baru ini kita lakukan adalah kita memperoleh hibah transfer kredit mahasiswa PGSD dan PBI di Mariano Marcos State University MMSU Filipina. Sekarang masih berlangsung secara daring. Ini adalah contoh pertukaran mahasiswa Universitas PGRI Semarang melalui program C-Teacher dan C-TVET. Berikutnya adalah magang atau praktek kerja. Kegiatan ini memberikan pembelajaran pengalaman langsung di tempat kerja. Selama magang, mahasiswa akan mendapatkan hard skills atau keterampilan, complex problem solving, serta analytical skills maupun soft skill, etika profesi kerja, komunikasi, dan
kerjasama. Contoh kegiatan magang atau praktek kerja dilakukan oleh mahasiswa program studi manajemen UPGRIS yang melakukan praktek kerja di Mariano Marcos State University, Philippines. Contoh lain adalah mahasiswa program studi teknologi pangan siap bertolak menuju Jepang mengikuti magang industri selama 1 tahun yang setara dengan 40 SKS. Berikutnya adalah asistensi mengajar di satuan pendidikan. Adalah kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah maupun atas. Contoh untuk kegiatan ini adalah baru-baru ini 13 mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar mengikuti program Kampus Merdeka Perintis. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 bulan di SD yang dekat dengan domisili mahasiswa dan SD itu terakreditasi B atau C. Kegiatan ini dibiayai oleh Kemendikbud dan Kemenkeu melalui LPDP. Ekuivalensi untuk kegiatan KMP sekitar 5 SKS. Berikutnya penelitian atau riset. Kegiatan Merdeka Belajar yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di lembaga riset atau pusat studi di luar kampus seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Berikutnya proyek kemanusiaan. Proyek kemanusiaan adalah kegiatan yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk terlibat dalam proyek kemanusiaan baik di dalam maupun di luar negeri dalam jangka waktu maksimal 6 bulan. Dalam negeri bisa melalui pemerintah daerah, PMI, BPBD, BNPB, dan lain-lain. Misalnya menjadi relawan. Sedangkan dengan lembaga luar negeri bisa melalui UNESCO, UNICEF, WHO, dan UNHCR. Berikutnya kegiatan wirausaha. Kegiatan wirausaha adalah kegiatan yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan usaha secara lebih dini dan terbimbing dalam waktu 6 atau 12 bulan. Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri atau berkelompok dibuktikan dengan proposal kegiatan kewirausahaan. Berikutnya studi atau proyek independen. Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mewujudkan ide inovatif dan atau prestasi yang dilombakan baik di tingkat nasional maupun internasional. Contoh untuk kegiatan ini adalah mahasiswa Fakultas Teknik dan Informatika berhasil menciptakan produk ventilator atau alat bantu nafas berbasis Internet of Things untuk penderita COVID-19. Contoh lain adalah mahasiswa UPGRIS berhasil meraih juara 3 Lomba Digital Book tingkat Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh SEA Molek. Berikutnya membangun desa atau KKNT. Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk terjun bermasyarakat, secara langsung mengidentifikasi potensi dan menangani masalah serta mengembangkan potensi daerah dan memberikan solusi untuk berbagai masalah yang dihadapi di desa atau daerah. Contoh untuk membangun desa atau KKNT, 1.218 mahasiswa Universitas PGRI Semarang, ini adalah jumlah terbanyak di seluruh Indonesia, mengikuti KKNT di berbagai wilayah di Indonesia sesuai dengan domisili mahasiswa. Saudara-saudara yang saya cintai, saya banggakan, Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesungguhnya bukan hal baru di dunia kampus. Pertukaran mahasiswa, magang industri, asistensi mengajar atau PPL, proyek kemanusiaan atau pengabdian kepada masyarakat, penelitian, kewirausahaan, kuliah kerja nyata tematik, semuanya sudah pernah kita laksanakan. Namun, saat ini kegiatan-kegiatan itu
memperoleh pengakuan SKS secara maksimal. Kini saatnya saudara memetakan dan melaksanakan kegiatan akademik dengan penuh sukacita dan pastikan saudara lulus tepat waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.